Shalom adik-adik, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini di dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melalui ibadah minggu ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Marilah kita bernyanyi. Selamat pagi, apa kabarnya adik-adik semua? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan di pagi hari ini ya. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bernyanyi. Lagu pertama kita untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu dari Terbit Matahari. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Pakai gerakan yang di rumah juga ya, walaupun kakak nggak ngeliat. Kita pakai gerakan ya, yuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Marilah kita bernyanyi. Yuk, kita sekarang akan memuji nama Tuhan lagi. Kakak mau kita tetap bangkit berdiri ya, biar karena lagunya semangat juga, kita juga harus semangat ya. Jangan lupa pakai gerakan juga ya. Kita akan bernyanyi Matahari Bersinar Terang ya. Harus
kita pada minggu 22 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam kita yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kakak aja kita bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Demikianlah bunyinya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bersepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang ada dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja,
maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang ada dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhan keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Ya, kakak kembali ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka Kidung Jemaat kita nomor 344 berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Kita akan bernyanyi di ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita dengarkan warta jemaat sekolah minggu. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kembali kita hari ini beribadah kepada Tuhan bersama-sama ya. Walaupun masih ibadah secara online, tapi kakak harapkan semuanya masih tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan warta untuk minggu ini. 1. Ibadah tetap selalu diadakan setiap hari Minggu mulai jam 8 sampai selesai lewat ibadah secara online ya. Kedua, kakak mengharapkan adik-adik semua yang di rumah ikut di dalam ibadah ini ya. Jangan sampai aku nggak kelihatan kok sama kakak itu aku ibadah atau tidak gitu kan. Aku nggak kelihatan ini kok sama Inang pendeta itu aku ibadah atau tidak. Tapi jangan salah, ada satu orang yang tahu kalian beribadah atau tidak ya, yaitu Tuhan ya. Oke. Kakak juga akan memberitahukan bahwa bulan Oktober ini adik-adik yang mengumpulkan atau yang memberikan video ayat hafalan kepada kakak ada beberapa orang ya. Tetapi kakak ingatkan lagi, seperti yang sebelumnya kakak informasikan bahwa yang mendapatkan hadiah untuk mengirimkan ayat hafalan itu adalah anak-anak yang secara berturut-turut selama 1 bulan memberikan ayat hafalan, itu yang akan mendapatkan hadiah ya. Jadi jangan berkecil hati buat yang mungkin ada bolongnya 1 atau bolongnya 2 di bulan Oktober tidak mendapatkan hadiah. Jangan berkecil hati, karena itu pun tetap mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu berkat dari Tuhan ya. Jangan gara-gara bulan Oktober ini tidak mendapatkan hadiah, kalian stop, tidak mau lagi memberikan video ayat hafalan ya. Jangan ya, tetap berusaha, tetap memberikan ayat hafalan, karena itu juga selain kalian untuk menghafal, itu pun juga dapat menyenangkan hati Tuhan ya. Kita akan berdoa. Selain itu juga kita doakan untuk teman-teman kita, untuk Winda, Guru Opusumu ya, yang berulang tahun pada minggu ini, dan Christian Tambunan. Kita akan berdoa, kita bersama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu dalam ibadah kami sekolah minggu ya Tuhan. Sekalipun ya Tuhan kami beribadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di setiap hati dan kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih atas pagi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau juga tolong ya Bapa, supaya anak-anak sekolah minggu kami boleh semakin hari semakin rajin untuk beribadah, boleh semakin hari semakin rindu untuk selalu beribadah ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, dengan kesehatan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh selalu ceria di dalam kehidupannya, sekalipun Tuhan dalam kondisi sekarang ini semuanya ya Tuhan tidak bisa bergerak bebas ya Tuhan, tidak bisa bersekolah sebagaimana biasanya, tidak bisa bermain sebebas sebagaimana biasanya. Tetapi ya Tuhan, biarlah sukacita anak-anak ini ya Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya.
Tuhan, kami berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami ya Tuhan, yang berulang tahun pada minggu ini, Winda Okusunggu ya Tuhan, dan Christian Tambunan ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan, dengan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, berbakti kepadamu, dan mau melayani Engkau ya Tuhan. Berikan mereka kepintaran sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang terhitung dalam anak-anak yang pintar di sekolahnya ya Tuhan, dan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan biarlah mereka juga ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan buat negara ini ya Tuhan, buat negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati negara ini ya Tuhan. Kami semua ya Tuhan, anak-anak Tuhan ya Tuhan, yang seringkali dikucilkan, yang seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, biarlah kami semua ya Tuhan boleh tetap bersabar, boleh tetap berharap hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya negara Indonesia ini boleh menjadi negara yang damai ya Tuhan, negara yang sejahtera ya Tuhan, dan menjadi negara yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah kiranya guru-guru sekolah minggu ya Tuhan semakin hari ya Tuhan, semakin diberkati, semakin hari ya Tuhan, semakin semangat di dalam pelayanan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat uluan kami ya Tuhan, Inang Pendeta dan keluarga ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada Inang dan keluarga ya Tuhan, terlebih-lebih untuk Inang Pendeta ya Tuhan, supaya sebagai seorang uluan ya Tuhan boleh membawa kami ya Tuhan untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, adik kakak kami ya Tuhan. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, dan biarlah kiranya ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbagilah orang-orang yang megang ingatannya dengan segala hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang memberi Dia dengan segenap hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin.
119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang dicarinya dengan segenap hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Terima kasih. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 424 dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Shalom adik-adik, kita kembali bertemu hari Minggu ini untuk mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, adik-adik kakak ajak untuk tetap fokus, tetap memegang Alkitab dan tetap mendengarkan dengan baik walaupun kita tidak bertemu. Nah, di sini sebelum kita mendengarkan firman, kakak ajak adik-adik untuk memberikan hatinya, pikirannya, serta telinganya untuk mendengar supaya nanti yang kakak sampaikan bisa adik dengar dan pahami sehingga bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita mendengarkan firman dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20, kakak bacakan dulu ya untuk ayat hafalan kita. Ayat hafalan dicatat ya, diambil dari Amsal 4 ayat 18. Kakak ulangin ya. Ayat hafalan kita dari Amsal 4 ayat 18. Oke. Kita dengarkan firman, kita berdoa, satukan hati dan pikiran. Sikap yang baik berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat bersukacita Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini. Bapa, kami tahu Tuhan, kami banyak kurang mendengar Tuhan, sehingga kami mau mendengarkan firman yang Engkau berikan hari ini Tuhan melalui kakak sekolah minggu, sehingga firman itu bermanfaat bagi hidup kami nantinya Bapa.
Bapa, kami serahkan hati dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita buka kembali Alkitabnya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kakak bacakan ya. Adik-adik mendengarkan dan mengikuti dari Alkitab masing-masing. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kini bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman dari Amsal. Kita tahu kalau Amsal itu merupakan nasihat-nasihat dari Raja Salomo. Apa kitab Amsal itu? Kitab Amsal itu dari bahasa Ibrani, Masyal, yang berarti Amsal artinya ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat atau nasihat. Nasihat, adik-adik semua pasti udah tahu ya apa itu nasihat. Sering sekali nasihat itu kita dengar dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari guru di sekolah, dari orang yang lebih tua dari kita, untuk mengatur kehidupan kita supaya lebih teratur dan lebih baik. Nah, nasihat itu seperti itu deh. Gitu. Kalau nasihat dikatakan untuk sesuatu yang baik. Nah, nasihat itu merupakan rambu-rambu. Rambu-rambu artinya kalau kita bilang rambu-rambu itu aturan-aturan yang dibuat untuk kebaikan kita. Nah, pada saat itu Salomo memberikan nasihat-nasihat yang bijak dan berhikmat. Dari Amsal 1 sampai terakhir dia tulis dengan baik. Karena apa? Karena dia diajarkan ayahnya. Siapa ayahnya? Daud ya kan? Daud diajarkan didikan atau pengajaran yang baik dari ayahnya. Karena ayahnya Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Nah, kenapa kok mesti takut sama Tuhan? Karena dikatakan permulaan pengetahuan dan hikmat berasal dari Tuhan. Kita bisa dapat itu dari Tawarik ya, kitab Tawarik. Jadi permulaan pengetahuan dan hikmat berasal dari Allah. Nah, begitu juga Salomo berhikmat karena ayahnya mendidik dia sesuai dengan jalan Allah. Makanya pada saat Salomo diberi Tuhan permintaan apa yang engkau kehendaki, Salomo tidak meminta harta atau kekayaan. Dia juga tidak meminta kedudukan,
tapi dia meminta kebijaksanaan. Nah, kalau dikatakan dalam Amsal ini hikmat dan pengertian mengenai firman, itu memberikan ilmu pengetahuan juga, memberikan kebijaksanaan, sehingga kita semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin tahu walaupun tidak berpengalaman. Kata-kata yang bijak sudah diajarkan, kata-kata yang baik, sehingga orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan melakukan kejahatan, tidak akan sombong, tidak akan congkak, dan dari mulutnya tidak ada kata bohong, dan tidak akan melakukan tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. Karena apa? Karena mereka tahu segala sesuatu akan diberikan Tuhan jika kita tetap berpegang dengan ajaran Tuhan. Nah, adik-adik, kalau dikatakan rambu-rambu, pernah nggak kalau kita naik motor atau mobil ada rambu-rambu lalu lintas? Kalau dikatakan hijau, berarti kita bisa jalan terus. Nah, kalau dikatakan merah, kita harus berhenti. Itu aturan kan? Aturan itu dibuat supaya apa? Supaya pengendara bisa tertib. Karena kalau semuanya berlomba-lomba untuk jalan, akhirnya yang terjadi apa? Kecelakaan. Kalau sudah kecelakaan, yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, itulah gunanya nasihat yang diberikan. Jadi adik-adik juga, kalau misalnya ada aturan di dalam rumah, ada aturan di dalam sekolah, itu bukan membatasi geraknya kita, tapi kita yakin percaya segala aturan yang diberikan itu untuk memberikan kepada kita hidup yang lebih teratur. Nah, adik-adik, kalau kita mau berhikmat, pasti kita bertanya, gimana caranya berhikmat, Kak? Gimana kita mengetahui apa yang dimau Tuhan? Satu, kita sering menyanyikan, minggu lalu kita bernyanyi, sering bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, kalau kita sering baca kitab suci, kita akan tahu dan kita akan memahami apa maunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau kita berdoa, kita bisa meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan berikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau adik-adik selalu baca, selalu meminta, itu kita akan dijauhkan dari kejahatan. Tapi kita mau menerima, tidak hanya membaca tapi tidak melakukan. Nah, kita akan dijauhkan dari kejahatan, kesombongan, kecongkakan, dan kita tidak akan berkata bohong, tidak akan mencari tipu muslihat untuk keuntungan diri kita sendiri, sehingga apa yang kita lakukan, kita akan menjadi anak-anak terang. Apa itu anak terang? Ya, anak yang berjalan di jalan Tuhan, sehingga terutama di rumah kita akan menjadi teladan. Adik-adik kita akan meniru perbuatan dan kelakuan kita, dan kita akan juga bisa berbicara lemah lembut karena Tuhan menginginkan hal itu. Kita tidak akan mudah menjadi marah-marah karena sesuatu atau keinginan kita tidak terpenuhi. Kita juga menjadi teladan bagi tetangga kita, bagi teman-teman di sekitar kita. Siapa yang mau jadi anak terang? Anak sekolah minggu pasti semuanya mau menjadi terang. Karena terang akan memberi jalan
kehidupan yang lebih baik. Kita ibaratkan kalau setiap pagi matahari tidak muncul menerangi bumi, pasti kegelapan terus yang ada. Kita berjalan juga tidak bisa. Kita akan terantuk. Tahu arti terantuk ya? Tabrakan dengan yang lain, tubrukan dengan meja, dengan kursi. Nah, adik-adik juga ibarat terang. Jadi semua di sekitar kita merasa terterangi oleh kelakuan dan perbuatan kita. Itu ya adik-adik ya. Kakak berdoa supaya kita semua anak-anak sekolah minggu menjadi terang di dalam kehidupannya. Terima kasih sudah mendengarkan kita berdoa. Kembali kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan firman-Mu itu merupakan pelita bagi kami Bapa. Kami tahu juga Tuhan tanpa dukungan dan penyertaan-Mu kami tidak berarti apa-apa Bapa. Kami hanya segelintir orang yang tidak bisa hidup tanpa penyertaan-Mu, tanpa bimbingan dan dukungan Tuhan. Karena kalau kami di jalan kegelapan, kami akan terseret ke dalam dosa dan pelanggaran, sehingga akan merugikan diri kami sendiri Bapa. Bapa, kami tahu firman-Mu ini merupakan nasihat yang terbaik dari nasihat yang pernah kami dengarkan Bapa. Kami mau Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Bukalah hati pikiran kami dan anak-anak kami, supaya kami dapat berperilaku sesuai dengan firman. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan anak pengasihan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita kembali akan bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan di gereja ya. Dan di ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.